Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Rabu tanggal 25 Maret tahun 2026, tertulis dalam kitab Sefanya pasal 2 ayat 3. Dalam bahasa Batak dikatakan, Lului ma Jahoba Sude hamu ale akka na uduk roha di tanoon. Hamu akka na mangaradoti uhumna. Lului hamu ma hati goran. Lului haserepon. Anggiat tung diodingi hamu diari pangarimasan ni Jahoba. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Zefanya melayani di Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yosia yang memerintah pada tahun 639 sampai dengan 609 sebelum Masehi. Zefanya adalah seorang nabi yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Sejak masa pemerintahan Raja Manase sampai kepada Raja Amon, sampai tahun-tahun awal pemerintahan Raja Yosia, penyembahan berhala sangat merajalela. Namun di tengah bangsa yang telah sesat itu, masih ada orang-orang yang setia kepada Allah. Mereka terdesak dan menderita. Meskipun demikian, mereka tidak berputus asa, melainkan tetap teguh berharap kepada Tuhan. Pada masa itulah Allah membangkitkan Zefanya untuk memberitakan pertobatan dan berbalik kepada Tuhan. Sebab jika tidak, maka murka Tuhan akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan harus punya dampak yang baik di dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Dalam bagian ini, Zefanya berseru kepada umat agar mencari Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, dia juga berseru untuk mencari keadilan dan kerendahan hati. Ini berarti mencari Tuhan saja tidak cukup apabila tidak ada keadilan dan kerendahan hati. Sebaliknya, keadilan dan kerendahan hati tidak akan diperoleh tanpa kehadiran Tuhan. Apa yang Zefanya sampaikan bertujuan agar terjadi pemulihan relasi dalam persekutuan umat dengan Tuhan. Bukan saja persekutuan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Pertobatan yang sejati adalah ketika seseorang berbalik kepada Tuhan, maka akan memiliki kerendahan hati. Sesamanya pun akan diperlakukan dengan adil. Tidak ada diskriminasi, bullying, apalagi persekusi. Justru dia akan mengajak orang lain untuk mengalami kasih Allah yang memulihkan. Pertobatan seperti inilah yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang percaya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 ajakan penting yang ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukanlah sekedar menunggu bantuan datang, melainkan upaya aktif untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ketaatan. Dalam bahasa aslinya, mencari berarti mengejar atau meminta petunjuk. Di tengah dunia yang menawarkan banyak Tuhan yang lain, seperti harta, jabatan, atau kesenangan sesaat, kita diajak untuk kembali menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Yang kedua, merendahkan hati. Zefanya secara spesifik memanggil orang-orang yang rendah hati. Mengapa? Karena hanya orang yang merendahkan hatinya lah yang merasa butuh Tuhan. Orang yang sombong merasa dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Kerendahan hati di sini berarti mengakui keterbatasan dan bersandar sepenuhnya kepada otoritas Allah. Yang ketiga, mencari keadilan sebagai buah iman. Mencari Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mencari keadilan. Iman kita kepada Tuhan harus terpancar dalam cara kita memperlakukan sesama. Melakukan hukum Tuhan berarti menghadirkan kebenaran dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam tempat ibadah, tetapi juga di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin keadaan kita saat ini sedang tidak baik, kacau, penuh ketidakpastian dan tekanan hidup yang berat. Namun jangan putus asa, tetaplah setia, carilah Tuhan dengan rendah hati, maka kita akan menemukan kekuatan dan perlindungan yang sejati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami melalui Nabi Zefanya untuk senantiasa mencari Engkau. Kami menyadari bahwa hati kami sering menjauh dari-Mu. Kami sering terjebak dalam kesombongan, egois, mengandalkan kekuatan dan mengabaikan keadilan dalam hidup kami. Berikanlah kerendahan hati bagi kami di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan ini. Ajarlah kami untuk tetap setia dan tidak putus asa. Biarlah hidup kami mencerminkan keadilan dan kasih-Mu kepada sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui tindakan kami. Pimpinlah langkah kami sepanjang hari ini, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu yang kudus. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.